Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menemani Anda semua untuk mengkaji kitab suci Al-Quran di program Mutiara Pagi Radio GIC. Insya Allah kita akan sama-sama mengambil pelajaran-pelajaran serta hikmah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Kita akan tilawahkan ayat-ayatnya, terjemahkan, juga tafsirkan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut. Di pagi hari ini insyaallah kita akan sambung kembali fokus tilawah kita. Terakhir sudah sampai di surat Al-An'am ayat yang ke-79. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan, kita akan tilawahkan mulai dari ayat yang ke-70. Insyaallah kita akan tilawahkan sampai ayat yang ke-86 ya, sampai ayat yang ke-86. Silakan Anda bisa mempersiapkan mushaf Al-Qur'an di rumah untuk mengikuti tilawah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Menyingkat waktu, kita akan langsung masuk untuk memulai ta'lim kita di kesempatan pagi hari ini. Kita mulai dengan tilawah surat Al-An'am dari ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke-70 hingga ayat yang ke-87. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita masuk kemudian untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-70. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahajjahu qaumuhu, dan kaumnya yaitu kaum Nabi Ibrahim membantahnya, ya, berhujah kepadanya, yaitu mendebatnya, membantahnya. Dimana kemarin sudah kita sampaikan tentang diskusi antara Nabi Ibrahim bersama kaumnya tentang uluhiyah dan kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang tauhid, ya. Nah, setelah disampaikan dalil-dalil qati, bukti-bukti empirik, ya, tentang langit dan bulan, tentang matahari, tentang bintang, bahwa semua itu memang memiliki sifat kerububiyahan tapi sementara. Dan Nabi Ibrahim tegaskan, inilah uhibbu afilin, aku enggak suka, ya, dengan yang sementara, yang hilang, yang tadinya ada kemudian lenyap, gitu ya, yang kemudian sifatnya nisbi, ya, parsial, tidak mutlak, gitu ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim tegaskan, jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, ya, tidak mengenalkan dirinya kepadaku, nama-namanya, sifat-sifatnya tidak dikenalkan kepadaku, sungguh aku akan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wahajahu qaumuhu, dan kaumnya membantah
yaitu membantah Nabi Ibrahim. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala mukhbiran an khalilihi Ibrahim hina jadalahu qaumuhu fima dhahaba ilaihi minat tauhid wa nadharuhu bisubahin minal qaul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini seraya mengkisahkan kepada kita, memberitakan kepada kita tentang Nabi yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan ketika kaumnya membantahnya. Ya, ketika kaumnya membantahnya, yaitu membantah tentang konsep-konsep tauhid yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Ya, kaumnya membantah dan kemudian mendebat Nabi Ibrahim, mendebat konsep tauhidnya tersebut dengan subhat-subhat dari perkataan-perkataan yang disampaikan oleh kaumnya tersebut. Annahu qala, lalu Allah kisahkan bahwa setelah kaumnya membantah Nabi Ibrahim, membantah dakwah tauhidnya, Nabi Ibrahim kembali berkata kepada kaumnya, atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Ai tujadiluni fi amrillah wa annahu la ilaha illallah wa qad basarani wa hadani ilal haqqi. Nabi Ibrahim seraya berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu membantah aku tentang perkara Allah, tentang tauhid, tentang hakikat Allah, tentang hakikat dari ketuhanan, gitu ya. Dan bahwa sesungguhnya dia tidak ada sembahan yang berhak disembah selain dia, kamu bantah masalah tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadaku, memberikan ilmu kepadaku, ya, dan menerangkan kepadaku tentang hakikat kebenarannya. Wa ana ala bayyinatin minhu, dan aku berada di atas bayyinah, keterangan, bukti, dalil, ya, dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa iltafat ila aqwa, fakaifa altaftu ila aqwalikum alfasidah wa subahikum albatilah. Bagaimana mungkin kemudian aku bisa menerima, ya, menerima perkataan-perkataan kalian yang rusak, pendapat-pendapat kalian yang batil, dan subhat-subhat kalian yang rancu tersebut. Gak mungkin aku bisa menerima subhat-subhat yang kalian sampaikan, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah, ya, memberikan ilmu kepadaku, ya, seperti yang kemarin kita sampaikan ketika Nabi Ibrahim, ya, berbicara kepada orang tuanya, ya. Nabi Ibrahim kan katakan, ya, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu. Aku udah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang kamu enggak tahu. Itu ilmu tentang apa? Tentang tauhid, gitu ya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Maka ikuti aku wahai ayahku, aku akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus, kata Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, ini kemudian terjadi perdebatan dengan kaumnya, menyampaikan kaumnya subhat-subhat, bantahan-bantahan terhadap konsep tauhid, konsep keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya dialah yang berhak untuk diibadahi, gitu ya. Dibantah oleh kaumnya, ya. Maka Nabi Ibrahim menegaskan, ya, tidak mungkin kalian membantah aku. Kenapa? Kalian tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan dalil, gitu ya. Sedangkan aku berada di atas dalil berdasarkan fakta.
Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak takut terhadap Tuhan-Tuhanmu yang kalian sekutukan tersebut, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Ya. Nah, ini juga bagian daripada dalil bantahan kepada mereka gitu ya, tentang ketidakbetulan atau kebatilan perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka tersebut tentang keuluhiyahan, atau tentang kerububiyahan berhala-berhala yang mereka ibadahi tersebut. Ya, Nabi Ibrahim berkata, mungkin di antara bantahan kaumnya, yaitu Nabi Ibrahim diancam ya, wahai Ibrahim, kamu kalau begini terus nanti berhala kami marah, kamu dikutuk jadi kodok, atau kamu akan diturunkan ajab ya. Sama sebenarnya gitu ya ancaman-ancamannya. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, aku nggak takut gitu ya. Kenapa? Karena apa yang engkau sekutukan tersebut, berhala-berhala tersebut, tidak memiliki sifat-sifat kerububiyahan, tidak bisa mendatangkan kemudorotan ya, atau menolak kemudorotan, atau mendatangkan kemanfaatan. Ya, aku tidak takut. Ya, tidak akan datang kepadaku kemudorotan atau kemanfaatkan illa ayyasha'a rabbi syai'a, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhala-berhala kalian tidak punya masyiah, tidak punya kehendak gitu ya. Kehendak yang mutlak adalah kehendak Allah. Iyasa, jika Allah berkehendak, yakunu maka akan jadi, wa illam yasa lam yakun. Kalau Allah enggak berkehendak ya tidak akan terjadi. Ya. Jadi masyiah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik berhala-berhala kalian, ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Maha luas Tuhanku ilmunya dari segala sesuatu, yaitu maha luas ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ai ahatta ilmuhu bi jami'il asya fala yakhfa alaihi khafiyah. Ilmunya meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Afala tatadzakkarun. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Yaitu tidaklah kalian mengambil pelajaran dari apa yang aku jelaskan kepada kalian, ya, tentang kebatilan, ketidaksahan daripada ya keuluhiyahan sembahan-sembahan kalian, kerububiyahan berhala-berhala kalian, seperti itu. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Nabi Ibrahim kemudian kembali membantah. Beliau berkata, wa kaifa, dan bagaimana bisa, ya, akhafu ma asyraktum, aku takut kepada berhala yang kalian sekutukan tersebut, ya. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, sedangkan kalian tidak takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gimana saya takut sama berhala gitu ya. Kalian aja nggak takut sama Allah gitu. Bagaimana saya takut sama berhala gitu ya. Kalau kalian saja nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Dikatakan
oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan para salafus saleh yang lainnya, hujjah daripada perkataan seperti ini, ya, seperti perkataan atau hujjah yang lainnya di dalam Al-Quran, misalnya am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah, atau in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya, bahwa apakah kalian memiliki sekutu-sekutu yang kemudian mensyariatkan bagi kalian agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi maksudnya ayat ini seperti itu. Ai kaifa akhafu min hadzal asnam allati ta'budunaha min dunillah. Ya, bagaimana mungkin saya takut kepada berhala yang kalian sekutukan tersebut, kalian sembah tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalian sendiri tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka coba pikirkan, kelompok mana dari dua kelompok ini, golongan yang mana dari dua golongan ini yang lebih berhak merasakan aman jika kalian memang benar-benar mengetahui. Ya, ini hujah dari Nabi Ibrahim ketika berbicara tentang masalah takut. Karena mereka mungkin mengancam Nabi Ibrahim, awas nanti berhala kami marah kepada kamu, gitu ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim membantah mereka. Kalau dalam masalah urusan takut, siapa sih yang sebenarnya berhak ketakutan, gitu ya? Aku atau kalian? Gitu. Aku atau kalian? Yang lebih berhak ketakutan. Kalian sendiri aja sikapnya nggak ada takutnya sama Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak merasa takut atas dosa besar tersebut, atas kezaliman besar tersebut. Masa aku yang menyembah Allah harus takut kepada berhala, gitu ya? Nah, seperti itu logikanya. Nah, siapa yang paling berhak takut, gitu ya? Ya kan, simpelnya begini, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti jawab Allah, gitu ya. Berhala-berhala tersebut, ya, mereka jadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mensyariatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak izinkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak syariatkan, gitu ya. Jadi mereka masih punya keyakinan ada Tuhan yang paling besar, gitu ya. Tapi ini sekedar wasilah saja, gitu. Nabi Ibrahim katakan itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh, gitu ya. Nah, mereka membantah, nah, itu bukan syirik. Bahkan kamu kalau nggak begitu, kamu jadi sul adab, gitu ya. Ya, hampir mirip sama orang-orang zaman sekarang, ya. Misalnya, ya mungkin di kota atau di desa-desa, ya di kota juga mungkin sudah banyak. Di pelosok-pelosok sana mungkin para petani masih punya keyakinan-keyakinan tentang penjaga tanaman, gitu ya, atau penjaga laut. Kemudian mereka
mempersembahkan sesembahan-sesembahan kepada penjaga-penjaga tersebut. Ya kalau ditanya kenapa, kan yang ngasih rezeki Allah, enggak, ini syarat aja. Ya. Perantaranya lewat begini gitu ya, lewat melarung kepala kerbau ke laut supaya Allah kasih rezeki banyak, lewat penjaga laut gitu. Siapa, Nyi Roro Kidul misalnya, Nyi siapa gitu ya. Nah, seperti itu. Ya mereka keyakinannya seperti itu. Ya. Nah, itu adalah sebuah keyakinan yang salah gitu. Nah, kalau kita nggak mau, nggak boleh itu. Kamu nggak takut sama Nyi Roro Kidul gitu ya. Kamu nggak takut sama penjaga gunung ini atau penjaga tempat ini, penjaga tempat itu gitu ya. Ya nggak tahu makhluk-makhluk halus apa jin apa enggak, pokoknya ada nama-namanya aja gitu. Kualat kamu nanti gitu. Ya kan, kita sampaikan logikanya. Gimana sih orang, kenapa saya takut sama penjaga-penjaga tersebut? Kamu aja sendiri nggak takut kepada Allah. Kita katakan ini perbuatan syirik, kamu harusnya takut kepada Allah gitu ya. Nah, siapa yang berhak untuk lebih takut? Saya, istilah gampangannya, yang ngedukung Allah. Kamu yang ngedukung adalah penjaga-penjaga tersebut. Kan Allah yang paling besar ya, harusnya kamu yang merasa takut gitu ya. Seperti kamu mungkin backingannya kopral, yang satunya backingannya adalah jenderal. Siapa yang berhak lebih merasa ketakutan? Ya tentu yang backingannya lebih besar, ya, lebih tenang, nggak takut. Yang backingannya kecil itulah yang masih khawatir gitu ya. Kuat nggak nih backingan saya nih gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perumpamaan atau hujah yang disampaikan Nabi Ibrahim. Kamu nakut-nakutin saya ya terhadap berhala-berhala kamu. Sekarang siapa sih yang berhak lebih takut? Yang lebih berhak ditakuti? Allah atau berhala kamu gitu ya. Kalau Allah yang lebih berhak ditakuti, harusnya kamu yang paling takut kepada Allah, bukan takut kepada berhala gitu ya. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan bagi mereka dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Ai haula illadzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yaumal qiyamah wal muhtaduna fid dunya wal akhirah." Itu orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka lah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keamanan, ya, khususnya di hari kiamat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, baik di dunia dan di akhirat, ya. Nah, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, ada penafsiran tentang zalim. Zalim itu kan kita tahu, perbuatan zalim itu umum. Zalim itu lawannya adil. Adil itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Zalim itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim ada yang kepada diri sendiri, ada yang kepada orang lain gitu ya. Seperti tidak menunaikan hak orang lain, itu namanya perbuatan zalim. Tidak menunaikan hak diri sendiri itu namanya perbuatan zalim kepada diri sendiri.
Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat, gitu ya. Karena di sini dikatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat berat, ya. Mereka berkata, ya, wa ayyuna lam yadlimu nafsahu. Siapa sih di antara kita yang tidak berbuat zalim pada dirinya sendiri? Gitu. Siapa sih di antara kita yang enggak berlaku zalim? Ya. Kalau tidak berlaku zalim kepada orang lain tentu perkara besar kalau zalim pada orang lain. Tapi banyak kita kan menzalimi diri kita sendiri, enggak menunaikan hak pada diri kita sendiri, begitu ya. Artinya kezaliman itu pada diri manusia selalu pasti ada. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan memang sifat dasar mereka seperti itu. Innal insana ladzalumun kafur ya. Sungguhnya manusia itu ya adalah makhluk yang zalim dan sangat ingkar, gitu ya. Nah, para sahabat menyadari hal tersebut, gitu ya. Beda sama kita. Kalau kita kan merasanya udah soleh aja. Kalau para sahabat enggak. Ya. Mereka orang-orang yang selalu mengkorek dan mencari aib sendiri dan menyadari aib pada diri sendiri, gitu. Perbuatan jelek pada diri sendirinya tersebut. Enggak kayak kita. Merasa udah paling soleh sendiri aja, gitu. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat mendengarnya, para sahabat merasa berat dan mereka berkata, ayyuna lam yadlimu nafsahu. Berat juga kalau tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, yang artinya keimanan harus murni, tidak ada sedikit pun kezaliman. Aduh. Nah, itu mah malaikat, nggak pernah berbuat maksiat, gitu ya. Lah kita manusia tentu ada lupa, ada salahnya. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Gitu ya. Fanazalat inna syirka la dzulmun azim. Lalu maka turunlah firman Allah yang lain di dalam surat Luqman ya, yang menegaskan inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Jadi yang dimaksud kezaliman di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Ya, bukan kezaliman secara umum, gitu ya. Jadi perbuatan syirik. Nah, di asbab nuzul yang lainnya juga sama seperti itu. Ya, ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, memang siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ya, Rasulullah, kita ini kan pasti punya perbuatan jelek, ya pasti berlaku zalim, gitu. Lalu Rasulullah menjawab, laisal ladzi tu'nuna alam tasmau maqala al-abdus saleh. Bukan itu yang dimaksud, tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Tidakkah kalian mendengar Allah berfirman lewat perkataannya Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syirik merupakan perbuatan zalim yang amat besar, ya. Jadi kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah perbuatan syirik, gitu ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Nah, ini faidah yang amat besar sekali. Nah, kita mau dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya. Bersihkan ibadah kita dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Karena itulah kesyirikan itulah yang membuat kita lelah, yang membuat kita
cemas, khawatir. Ya. Kalau yang kita tuju Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita tenang. Ya.